istrinya nih kalau ketahuan mau nikah lagi, ceraikan aku. Nah, itu gimana kasih pahamnya, Tat? Oh, ini curhat cerita. Coba lihat dengan istri yang Ini telapak tangannya Pak Fadlo. Oh, di situ. Ah, ini kalau kayak gini nih nggak kuat punya istri dua. Nah. Nggak Kenapa, kuat. Tat? Kuatnya 4 ini. Lihat waktu bang. Ini udah jam 4.30 ini. Ya, udahlah. Menjauh dikit lah. Udah tahu jam 4.30, 5 menit lagi azan. Ulah buka celana ya. Bang. Jangan. Bahaya. Susah kan lagi di dalam azan. Gimana bang? Waduh, cabut batal nih. Bahaya kan? Kacau. Kalau kumur-kumur tidak membatalkan puasa kecuali dia kumur-kumur 3 kali masuk 2 kali keluar. Bisa telan itu batal. Walaupun kumur-kumurnya pakai yang ada rasa-rasanya. Ya pakai gua rendang itu lebih parah lagi. Jadi saya pernah ngomong mau poligami. Istri Ray malah bilang begini, kalau mau poligami, aku yang nyariin katanya. Itu terbaik itu. Kepada rekan-rekan media, konferensi pers akan segera dimulai. Assalamualaikum Ustadz Dery Sulaiman. Salam Bu Haji Aring. Oh, Masya Allah. Ini benar-benar aku mau nanya juga nih. Belum. Hajah, kan emang aku pengen dari dulu ya ke Tanah Suci, umroh. Amin. Cuman pada saat menikah sama Bang Pablo itu kan beliau punya tato Tato salib. nih, Tat. Di sini gede banget nih, Tat. Tapi di sini salib, Tat. Tuh. Jadi dia nggak mau berangkat. Karena Kurang gede salibnya. Tapi kalau datang ke Mekah dengan tato salib begitu, Gak gimana? apa-apa. Ada temanku yang sempat viral yang pemain MMA itu yang Khalil Lord badannya di dadanya full salib. Salib full. Full. Tapi nggak dihilangin, Tat. Gimana mau hilangin besar gitu. Ganti kulit. Oh, Jadi tato itu memang hukumnya jelas ya, itu dilarang dalam Islam kan. Tapi yang sudah terlanjur itu tidak disuruh hapus sama ulama. Karena salah satu penyebab haramnya tato itu karena apa? Karena menyakiti diri. Jadi kalau dengan menghapusnya lebih sakit dari bikinnya, maka tidak dianjurkan untuk menghapusnya. Cuma suruh bertaubat dan jangan ditambah. Jadi nggak ada masalah. Justru ketika melihat ada tato salib mungkin jadi asal bidaya kan. Orang-orang yang nggak punya tato ya, ini Bang Pablo aja bertato salib pergi haji, masa aku enggak sih? Nah, itu. oke. Jadi itu Mesti mindset memikirnya ke sana, jadi jangan sampai tato jadi penghalang ibadah. Ya. Cuman apa hukumnya, Tat? Saya kan pasang tato nih di sini satu, ya kan. Cuman karena saya sudah mualaf, saya ada nambahin sesuatu di atasnya. Apa? Mau lihat nggak? Begini, Tat. Kita lihat. susah loh. Mesti buka. Bisa nggak sih? Bisa ya? Oh, bentar. Nih. Nah, buka dulu. Diginin aja. Ah. Nih, mohon maaf nih ya, aku harus mempertunjukkan. Nah, ada bulan bintang. Hasil nih tato syariah ini. Jadi ya nama orang berbagai macam ekspresinya, mungkin karena ketidaktahuan ya. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala itu maha baik. Mudah-mudahan ya Allah memahami dan mengampunkan. Ya, kalau Setelah misalnya ini jangan ditambah lagi gitu. kalau misalnya saya mau umroh sendiri, boleh? Karena dia nggak mau ikut, cuman Pak. lebih baik perempuan itu berjalan kan dengan mahramnya. Nah, kasihan lah sekalian di sana desak-desakan sama orang. Kalau ada suami kan ada suami yang jagain. Sebetulnya kalau kalian berdua mau berangkat haji, tahun ini bisa langsung bareng saya. Oh. Bisa Haji Furadah namanya, tapi itu agak mahal dikit. Haji Furoda. Itu kapan, Tat? Kebetulan dihadiahkan Raffi Ahmad. Waktu ketemu di Madinah. Ustadz dari tahun ini berangkat haji ya sama istrinya aku yang bayarin gitu, alhamdulillah. Oh gitu. Jadi bisa berangkat langsung tuh tiap nggak urus antrian Bulan apa tuh, bertahun-tahun. Nanti paling awal Juni berangkat. Oh, boleh juga itu. Tat, nanti kita Ya, ini ya. habis ini ya kita bicarain ya. Nanti sama ini ya sama Raffi ya. Oh, Berangkat. oke. Nah, momennya kali ini sebenarnya, Tat, yang ada hal yang penting yang mau saya tanya, Tat. Menurut Ustadz ini dalam pandangan Islam, saya kan bukan nggak mau ya, gimana cara menyampaikan ya? Pernah ada niatan, Tat, pengen poligami. Oh, Nah, itu gimana tuh? Buka cabang ya. Buka cabang, Iya, gitu. Jadi Masya Allah. pengen ada. Jadi poligami itu hukumnya banyak dalam Islam ya. Bisa sunnah, bisa mubah, atau bisa haram. Ya, makanya jangan sampai dikit-dikit ini sunnah. Terus dengan alasan itu kita melegalkan perkara untuk memuaskan nafsu kita, tapi satu sisi menyakiti orang.
Kan maksud pernikahan kan saling menyenangkan. Ya, ya, Ya. ya. Jadi hukumnya poligami itu sebagian ulama mengatakan sunnah, tapi berlaku adil itu wajib. Ya, kalau seandainya nanti seorang laki-laki dia berpoligami tapi tidak adil, itu sama dengan orang sholat tahajud tapi nggak sholat subuh. Yang sunnah dia buat, yang wajib dia tidak amalkan. Jadi kalau ada istri yang memahami, umpamanya laki-laki ini mungkin hobinya memang perempuan. Hobinya dulu sebelum kenal Islam, sebelum hijrah, maaf ya, suka berzina, mungkin suka hal-hal yang ya kita Godaan. semua tahu lah. Godaannya kan orang ganteng, orang kaya, punya duit itu rata-rata kan bukan nyari perempuan, perempuan yang godain kan, yang Nah, nyari itu kan. dia tuh, Tat. Jadi satu-satunya kebiasaan jahiliyah, hobi jahiliyah yang bisa dibawa ketika hijrah ya perempuan ini. Kalau khamar, minum wine, arak tidak bisa dihalalkan, judi tidak bisa dihalalkan, mencuri nggak bisa dihalalkan. Tapi kalau perempuan, ini bisa dihalalkan. Nah, itulah solusi dalam Islam, maksudnya laki-laki yang memiliki kelebihan syahwat, mungkin dia istri pun tidak kuat untuk melayani dia, maka ada perempuan yang daripada suamiku berzina, mendingan dia nikah deh. Kalau dia berzina, nih perempuan bisa penyakit kan. Kalau nikah kan aku bisa tahu itu perempuan yang berbagi dengan aku tuh wanita yang baik-baik, wanita yang sehat. Jadi ada sebagian perempuan yang merestui, mengizinkan, bahkan mencarikan suaminya istri. Nah, itu Harus dia. dapat izin ya intinya ya. Cuman kan Nggak harus juga. Ada dua sisi, dua. Ini sebetulnya bab tertinggi dalam pernikahan, poligami ini. Ini bahasan tertinggi dalam pernikahan. Kalau suami istrinya paham, tentu istri akan mengizinkan dan itu bisa terang-terangan. Tapi ada istri yang tidak paham. Istrinya nih kalau ketahuan mau nikah lagi, ceraikan aku. nah, itu gimana kasih pahamnya, Tat? Oh ini curhat ceritanya. Oh ini curhat. Tergantung tujuan ya, Tat, niatnya Jadi- ya bener nggak? Jadi maka ada itu silent operation. Oh. Nah, Itu sebagai menyakiti dong. kalau nggak tahu kan nggak sakit. Ya kalau ketahuan. Ketahuan Dan itu, memang nggak perlu minta izin ya, Nggak, Tat, ya? maksudnya gini, kalau silent operation itu bom waktu. Ya, ya. Jadi kalau nanti suatu hari ketahuan ya Siap-siap Pablo deh. pura-pura gila aja gitu. Siap-siap bawa baju deh. Iya, Cuman jadi kan ada ini, Tat, bahwasannya kita pada saat mau poligami nggak perlu sebenarnya minta izin juga ya ke istri. nggak ya, Tat, ya? perlu. Karena kalau masalah hukum hakam ya halalnya menikah itu kan ada pengantin, laki-laki perempuannya ada, walinya ada, perempuannya harus ada walinya, wali nasab kalau dia masih punya bapak, wali hakim kalau bapaknya udah nggak ada, wali nasabnya nggak ada. Ada saksi 2 orang, terus ada ijab kabul. Itu rukun nikah. Bahkan dalam Islam ini menikah itu sebetulnya lebih mudah dan lebih murah dari zina. Cuman karena lemahnya ilmu, orang lebih memilih jalan pintas kan, dia pikir zina aja lah gitu. Kalau Ustadz poligami, Saya ada niat sih, insya Allah, mudah-mudahan. Kan istri Wah, gimana? sama. istri saya nggak siap juga, makanya itulah baru pahala niat aja kan. Oh, oke. Cuman kan orang ketika poligami itu kan harus adil ya, Tat, katanya. Nah, sulitnya adalah ketika kita manusia, kita kan nggak tahu kalau di dalam Quran kita harus adil, tapi kita manusia kan nggak mungkin bisa Ya. seadil dengan maksudnya Allah itu kan. Iya, jadi seadil semampu kita. Allah kan tidak membebani kita sebuah perkara yang tidak mampu kita lakukan. Jadi adil itu lawan katanya apa? Zalim. Dia tidak berlaku zalim. Umpama seandainya ada orang poligami, istri pertamanya nggak tahu, sampai mati sampai nggak tahu. Ada yang nggak tahu, Nggak tahu, sampai mati. Tapi dia untuk menjaga kehormatan dia tidak berzina, dia menikah diam-diam. Dan perempuan ini tidak mengganggu yang pertama. Yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Kalau berempat kan maksud batasnya 4 Ahlussunnah wal Jamaah kan. Jadi ini tidak mengganggu, tidak saling mengganggu, dan semua bahagia dengan nafkah yang diberikan. Itu adil sebetulnya. Oh, itu cukup adil ya. Jadi umpama ini masalah fikih ya. Saya pernah lihat teman menikah kan, diam-diam. Terus ulama yang menikahkan itu tuh bilang, ada mufakat namanya. Kamu ikhlas nggak dengan waktu yang terbatas? Karena ini bapak ini punya istri. Kata perempuan yang siap jadi yang kedua ini, saya ikhlas. Dengan rezeki yang terbatas, saya ikhlas. Tanya sama suami, kamu siap berapa hari seminggu temui dia? Dia bilang cuma paling sehari seminggu. Sebulan, paling 4 kali sebulan lah. Ketika dia mengatakan siap, maka haknya yang kedua ini 4 kali sebulan itu. Kalau dikedatangi 5 kali, berarti 1 kalinya hadiah untuk dia. Jadi di Tapi awal gitu ya? kalau tidak didatangi 4 bulan, zalim ini. Oke, Nah, 4 bulan itu, ya maksimalnya. Jadi bukan ini maksimal 4 orang ini.
Tapi kemampuan suami tadi mesti apa yang diakatkan di depan. Kalau dibilang pokoknya aku setiap minggu datang kamu setiap hari Sabtu, maka setiap hari Sabtu itu haknya ya istri keduanya yang namanya siri kan, orang bilang nikah siri kan. Walaupun nggak dapat izin dari istri pertama, kalau Sah. dia setiap hari Sabtu menghilang, kan berarti curiga. Ya, jadi itu tidak dianjurkan ya. Tapi ada orang yang dia melakukan itu kan dia tidak mau kehilangan istri pertama. Nah, yang jadi persoalan gini, Tat. Jadi saya pernah ngomong mau poligami. Istri Ray malah bilang begini, kalau mau poligami, aku yang nyariin katanya. Itu terbaik itu udah lah. Tapi yang disariin, Tat, yang nenek-nenek, yang tua, janda, yang anaknya udah inilah, Tat. Itu gimana, Tat? Itu candar itu. Kalau dia mau carikan mesti dicarikan yang cantik ya. Yang cantik harus dia, Tat. Ada value. Jadi gini loh, sebetulnya kalau saya pernah ke Thailand dakwah kan. Jadi rata-rata di Thailand itu di Thailand Selatan tuh laki-laki punya 2, 3, 4 istri. Jadi kalau yang punya 1 istri itu malah dibully gitu. Oh. Jadi bilang sama ibu-ibu sama perempuan-perempuan, wah suamimu cuma kamu yang suka ya. Ya, Boleh ya. suami kami banyak orang suka Ya, ya, gitu. Jadi bagi mereka itu udah jadi kebiasaan. Cuma di Indonesia kan tabu bicara poligami. Kalau aku tuh agak masalah, tergantung niat sih. Ya kan? Serius nih Ray mengizinkan Pablo. Tergantung niat kamu apa. Alhamdulillah. Jangan Pablo apa? Emang udah ada jangan-jangan udah ada. Jadi gini, dia sempat mau milihin saya, Tat. Dia mau milihin saya katanya yang berusia katanya. Soalnya kita harus di sana kan nih niatnya ibadah katanya, sama kayak Nabi sunnah kan. Harus yang tua, janda dan lain-lain. Saya bilang begini, Kak. Kalau janda muda saya mau, tapi kalau janda yang udah mohon maaf berusia ya sulit. Kenapa? Karena kalau janda udah berusia biasa anaknya udah tua-tua, udah dewasa. Pasti ada yang nafkahin, anaknya pasti kerja dong. Betul. Nah, sementara kalau janda muda, anaknya masih kecil-kecil kan. Jadi kita menafkahi itu ibadah. Sungguh mulia Bang Pablo nih ya, Masya Allah. Memang hatinya ajib ya. Tapi Kalau syaratnya yang penting terlaksana nih, saya mau ini dipenuhi ya berarti bisa. nggak apa-apa asalkan akad di depan itu. Maaf ya, orang-orang kaya rata-rata bos-bos, pengusaha, pejabat-pejabat itu dia punya sebetulnya, tapi dia tidak nikah, itu masalahnya. Dia punya kita orang entertain tahu lah, bisi-bisi tetangga kan ini punyanya pejabat ini punya menteri ini punya anggota dewan ini. Nah, saya tanya nikah nggak? Kalau memang mau juga disimpan di apartemen, di rumah, dibelikan di kota yang berbeda dengan istrinya, itu tidak masalah untuk melakukan itu, tapi dengan cara halal. Saya lebih suka ngeliat laki-laki yang dibilang kamu tukang kawin, tapi dia nikah gitu daripada tukang zina. Jadi meskipun nikah kemudian tidak cocok dia bercerai, nikah bercerai, itu semua halal, nikah halal, cerai halal. Yang haram itu adalah zina. Dalam kita ini Ahlussunnah wal Jamaah itu ijma ulama 4 ya. Tapi ada juga yang mengatakan lebih dari 4 dalilnya boleh. Cuman itu lemah. Lebih aman 4 itulah 4 juga berat. Ada satu persepsi begini, Tat. Ini persepsi non Muslim ya. Karena kan keluarga saya masih banyak yang non Muslim. Jadi persepsi mereka begini, kalau nikah lebih dari 1 begitu, lalu cerai, lalu nikah lagi, lalu cerai, nikah lagi. Yang disakiti itu lebih dari 1 orang, Tat, katanya. Iya. Pasti ada terkait dengan keluarga. Itu kata orang kan gitu. Kata orang. Kalau orang beriman tuh dia nggak mendengarin kata orang, dia kata Allah. Oke. Kita menikah halal. Ternyata perempuan ini yang kita nikah ini tidak baik, jahat. Masa mau dirawat sampai mati? Dia nyusahin, dia ganggu, dia teror istri kita dan sebagainya. Oh, kalau itu kurang Dia ajar. jahat. Iya. Masa mau dipertahankan? Nah, kurang ajar, cerai. Atau jalan lagi, Bang Pablo jalan lagi, tiba-tiba ketemu lagi perempuan yang disukai. Dia juga suka. Apa solusi bagi orang saling mencintai, menyukai itu selain pernikahan? Nggak ada. Ya, dia menikah ternyata dia nggak kuat, dia menyerang gibah, dia angkat tangan, ya udah lepas pada zalim. Nah, gitu intinya seperti itu. Makanya Bung Karno dulu kan banyak istrinya. Tapi semua kan dinikahin kan. Oke. Itu kan terhormat, bukan. Jadi meskipun dicerai aku nih mantannya bapak itu, anakku tuh bin Pablo, jelas bapaknya. Paham nggak? Jadi mantan istri itu ada, tapi mantan anak kan nggak ada. Betul. Bahkan ada seorang sahabat Nabi namanya Mughirah bin Syu'bah itu, ada katakan 80 kali dia menikah. Bercerai. Jadi yang perlu kita pikirkan sebagai orang mukmin itu bukan apa kata orang, kata Allah gimana. Allah, ini apa yang kita buat, ini ridhoi Allah apa enggak?
Oke. Gitu. Nah, posisinya ketika kita cerai itu, misalnya nih, Tat, pada saat kita sudah nikah, lalu cerainya itu karena kita yang nakal, misalnya laki-laki. Ya jahat, kita jangan jadi orang jahat dong. Kan kita nggak boleh berbuat zalim. Misalnya kita ketahuan selingkuh lagi, Tat. Itu gimana, Tat? Enggak, sebetulnya gini loh Bang Pablo. Ketika kita sudah mengaku sebagai muslim, satu hal yang nggak boleh kita lakukan zalim. Oke. Nah, zalim itu ya itu nggak boleh kepada siapapun, kepada istri pertama, istri kedua, istri ketiga, istri keempat, nggak boleh zalim. Nah, dan Allah larang itu dalam satu hadis qudsi itu Allah katakan ya ibadi wahai hambaku inni haramtu zulma ala nafsi aku mengharamkan kezaliman atas diriku wa ja'altuhu bainakum muharrama dan aku juga mengharamkan kezaliman atas diri kalian. Jadi kita nggak boleh fala tazalamu dan janganlah kalian saling menzalimi. Jadi kalau seandainya dengan memuaskan nafsu kita zalimi orang, kita nikahin, kita cerai, dia nggak salah kita cerai, itu zalim. Tapi kalau perempuan itu jahat, dia salah, itu nggak ada alasan. Ya ataupun dia yang nusius, dia yang lawan kita, nggak taat, disuruh jamu jangan kemana-mana ya di rumah ya, tahu-tahu dia pergi ke layapan, ke mall, ke diskotik, ketahuan. Ya itu boleh dilepas. Iya. Itu ada alasan untuk menceraikan dia. Tapi kalau menceraikan tanpa alasan berdosa. Bahkan perempuan yang minta cerai tanpa alasan yang syar'i itu dia berdosa. Nah, dia pernah begitu, Tat. Saya ketahuan selingkuh, dia kabur dari rumah, Tat. Itu gimana, Tat? Iya, berapa hari ya bro? 1 hari. 1 hari. Itu nggak belajar itu kan. Kalau cemburu itu karena cinta sayang. Oh gitu, iya. Yang parah itu kita macam-macam, istri diam. Kalau dia masih marah Pablo, ya Bang Pablo itu masih bagus lah. Tapi intinya masalah jodoh itu pun takdir dari Allah kan. Kalau memang tidak ada tulisannya, meskipun pengen buka cabang, pengen nikah, banyak teman-teman kita yang ganteng yang kayak nggak punya istri kan. Oh iya, betul. Ya ada istri aku bingung nih abang nih kurang apa nih, harta banyak, mobil mewah, wajah tampan, tapi nggak ada istri. Memang Allah belum temukan jodohnya. Tapi ada orang yang pas-pasan, tapi sebentar dia buka cabang. Gimana bini? Iya. Tapi bagi Gen Z nih zaman sekarang kayak melihat pernikahan ini kayak marriage is scary, takut soalnya banyak KDRT, banyak perselingkuhan. Kan di sosial media banyak yang orang selingkuh di live-in, di kontenin. Mengerikan. Ya kan, mengerikan. Jadi ada takut nikah gimana nih, Kak? Makanya perlunya agama di sini, peran agama tuh. Kalau orang dengan agama nikah tuh jadi ibadah kan. 2 rakaat sholatnya orang menikah itu lebih baik daripada 70 rakaat bujangan diduda. Jadi laki-laki itu dengan datangnya seorang perempuan dalam kehidupannya, kita akan lebih cepat kecepatan kita menuju Allah. Jadi kalau ada orang yang takut merit, ngapain dia coba? Kalau dia nggak menikah, kalau nggak berzina, kumpul-kumpul dan sebagainya. Hari ini orang menganggap pacaran itu oke aja, kemudian free sex semua gampang aja kan. Udah nanti kan suka sama suka. Tapi ini dilaknat Allah, ini nggak boleh gitu loh. Jadi kalau orang beriman dia menjaga kehormatan dirinya, dia menjaga marwahnya dia. Kalau dia suka dia menikah. Itu. Nah, tapi kalau laki-laki dan perempuan sudah ketemu nih satu hati, udah cocok, udah bahagia kan, udah sibuk dengan hal-hal yang positif lainnya, keinginan untuk buka cabang menikah lagi itu pun hilang Bang Pablo. Kalau kita udah capek sama istri kita ya. Makanya aku harus bikin kamu capek. Capek ya kemana-mana temanin. Kalau gue ditempel mulu, Tat. itu bagus itu. Gue ditempel. Tapi lengah dikit Susah lewat juga nih. ya? Waduh, iya. Susah juga ya? Iya. Tempel terus ya, Kak? Kalau lengah dikit bahaya. Iya, itu dia tuh masalahnya tuh. Pas tiba-tiba jalan sendiri orang bilang, "Lah Pablo, istri mana?" Kayak orang kehilangan ini, Ya. mencari kesempatan. Iya, jadi yang penting trust ya, kepercayaan dan sangka baik terus. Kadang-kadang suami itu jadi nakal di rumah tuh gara-gara sangkaan istrinya. Ah, iya bener, Tat. Itu Setuju tuh, Tat. istrinya Bener. suuzon terus kan, jangan-jangan suamiku kawin. Allah kan sesuai dengan sangkaan hambanya. Bener. Coba kalau istrinya sangka baik, nih kok Bapak belum nggak jangan-jangan lagi itikaf di masjid ini. Jangan-jangan lagi bantu anak yatim di jalan. Sangka baik dan itu akan Jadi kejadian. menolong janda gitu. Jangan-jangan dia nolong janda yang lagi susah. Iya, bahkan menolong janda, menafkahi janda, memberi makan janda itu pahala seperti berpuasa di siang hari dan qiyamul lail, tahajud di malam hari. Nah, itu kan Seperti pahala berjihad di sabilillah dan apa puncak menafkahi janda itu menikahinya. itu ya. Itu menafkahi janda itu menikahinya kan ya. Dan itu maka itu perlu kepahaman, perlu kelapangan dada bagi istri. Tapi zaman sekarang ya jarang lah. Apalagi yang susah bersama,
Terus pas kita lagi jatuhnya dia yang temani, tiba-tiba pas lagi sukses kita cari perempuan lainnya itu kan melukai. Itu selalu jadi alasan Tad. Iya pastilah. Dan Kamu Dan waktu gak susah punya anak katanya. cewek selalu jadi alasan. Aku Iya. kalau tanya, Sekarang anak berapa orang? anak kita 5, cowok semua. Cowok semua. Nah, dia pengen punya anak cewek. Nah, itu ini gimana jadi tuh? alasan tuh. Iya. Ya bikin Doa lah. punya anak cewek. Nanti anak cowok kita kan bawa cewek nanti. Dia kan bawa istri. Oh gitu. Ya, Nah, kalau kita makanya. pengen punya anak kandung cewek Tad, misalnya kita pengen nih punya anak kandung, Coba tapi lihat dengan istri yang lihat telapak tangannya Bang Fadlo. oh, bisa Tad. Ini nih. Ini kalau kayak gini nggak kuat punya istri 2. Nah. Kenapa, Kuat. Kuatnya 4 ini. Allahu Akbar. Iya. Udah boleh dakdir jantung ini. Cuman kan kalau gini Tad. Kalau aku nggak apa, yang penting kalau udah 100 triliun nggak apa-apa lah. Iya. Masalahnya itu sulit Tad ya. Itu syaratnya. Ya udah sih, ya bener nggak? Kan kalau hati sakit obatnya apa? Obatnya belanja. Nah kalau begitu Tad, misalnya dengan istri yang sekarang, misalnya saya nggak punya anak cewek, pengen punya anak cewek dengan cara menikah lagi, itu gimana? Halal. Halal yang Halal. Cuman kalau Ray mengizinkan surga jelas itu yes. karena surga itu memang terlalu indah, jadi tidak bisa didapatkan dengan bersenang-senang. Tat, beliau kan mualaf. Alhamdulillah aku dapat surga dong. Iya dong. Berarti udah dong, cukup. Sudah cukup. Udah cukup kan? Cukup. Kalau dua kan? Istana rumah di dunia pengen rumah banyak-banyak, rumah di surga satu aja. Iya kan harusnya ada dua dong surga. Aku udah dapat surga. jadi Alhamdulillah. Alhamdulillah surga. Tahun berapa sih mualaf? 2016 Tan. Alhamdulillah, semoga istiqomah ya. Ya, cuman kadang-kadang itu gimana Tan? Masih sering bolong-bolong, sholat masih jarang, puasa bolong-bolong, itu gimana? Istighfar banyak-banyak. Dan sebetulnya lingkungan ya, kita ini kata Nabi SAW, bertemanlah dengan penjual minyak wangi, maka kalian akan dapat wanginya. Berteman dengan pandai besi, kalian akan dapat asapnya. Jadi kalau Pablo nanti temenan sama aku, nanti sholatnya 5 waktu tuh. Tapi kalau temannya sama orang yang sukanya dunia, mereka nggak sholat, kita lama-lama jadi ikut nggak sholat, karena teman banyak nggak sholat kan. Kecuali imannya udah kuat, kita bisa ngajak orang sholat. Iya. Nah, jadi banyak orang baik itu sebetulnya karena lingkungan dia. Dan banyak orang buruk itu bukan karena dia aslinya jahat, tapi karena dia tinggal di lingkungan yang tidak baik. Nah, maka perlu mencari sahabat yang terbaik. Karena semua nabi-nabi punya teman. Nabi Musa punya Harun, Rasulullah punya Abu Bakar. Jadi asistennya Bapak Pablo ini mesti orang yang soleh, mesti orang yang selalu mengingatkan, Pak, sholat Pak. Gitu. Cuman ada pengalaman Tat. Jadi pernah punya asisten, memang dia rajin sholat. Begitu ikut saya Tat, malah dia yang nggak jadi jarang sholat, itu gimana Tat? Makanya terus mana yang kuat magnetnya gitu. Jadi ya cari yang kuat. Cari yang kuat. Kan di dunia ini gitu, kalau kita nggak ngajak diajak, nggak ngajak diajak. Pilih-pilih ya lingkungan yang baik. Insya Allah lah nanti ke depannya, asal ada keinginan. Karena diskusi itu Allah katakan, kalau kalian berjalan menujuku, kata Allah, aku berlari menghampirimu. Jadi siapapun yang minta hidayah, pasti Allah beri hidayah. Siapapun yang minta ampun, sebesar apapun dosanya, pasti Allah ampunkan. Ya, hari ini kenapa banyak orang yang susah hidupnya? Dia nggak minta ampun sama Allah, dia nggak angkat tangan, sehingga Allah nggak turun tangan. Mengakui Cuma aku ya lemah ya Allah, hambaannya gitu ya. aku lemah ya Allah, nggak mampu aku sholat ya, beri aku kekuatan ya Allah. Nggak mampu aku menahan syahwatku, nafsuku ya Allah. Tolong jauhkan aku dari segala maksiat, dari zina. Ya Allah, teman-temanku jadikan orang baik-baik semua. Doa, kekuatan doa itu yang dahsyat Bang Pablo. Sebagai dulu kan berdoa minta dapat istri, punya istri, dapatlah istri. Istri juga begitu. Nah, jadi dan doanya istri itu sangat penting bagi seorang suami. Maka istri terus bicara yang baik-baik terus, doa yang baik-baik terus. Ya, jadi kalau sangka-sangka buruk itu nanti bahaya, itu bisa jadi keburukan betul datang. Ya. Siap. Terus Bang Pablo juga kan mualaf, keluarganya kan banyak berbeda agama, Ya. orang tua, adik-adik semuanya. Bagaimana bisa ikut mendoakan? Doakan hidayah. Kalau pada non-muslim kita doakan hidayah. Kita tidak disuruh mendoakan ampunan bagi orang non-muslim, tapi doakan hidayah. Ya kita nggak pernah tahu ya, mungkin di akhir perjalanan hidup orang tua nanti tiba-tiba dia bilang, Pak, anakku jadi muslim jadi baik ya. Terus dia pengen masuk Islam kan syahadat itu menghapuskan dosa seumur hidup. Jadi kalau kita punya iman dan punya keyakinan bahwasanya dengan agama ini, dengan Islam ini kita akan berjaya, kita akan selamat. Ini keyakinan itu ke dalam hati, ini iman dalam hati. Maka kita tidak akan biarkan orang yang kita cintai tidak selamat.
Nah, itu makanya ini amanah, agama ini kan amanah. Ya, makanya kalau saya ketemu orang teman-teman non muslim itu saya selalu ajak dia, tawarkan dia, kamu mau gak masuk Islam, tapi tidak paksa ya, tidak boleh memaksa. Ya, kalau dia mau oke, nggak mau tetap ya, you go your way, I go my way, lakum dinukum waliyad din. Terus mau gak mau. Tapi kalau kita tidak ajak, kita tidak doakan, kita zalim nanti. Jadi dia akan tuntut kita di akhirat. Ya saya soalnya pernah bapak saya kan non muslim ya. Habis itu saya kebetulan ada ketemu sama salah satu Habib gitu ya. Saya bawa Habibnya, ceritanya kenalan. Om katanya, begitu dipegang tangannya, saya pegang ke tangan bapak saya sama Habib ini kan, saya pegang. Ayo Pak, semangat, dia bilang. Asyhadu, saya malah ditoyor, Tan. Iya ditoyor, apaan lu kata dia. Pergi itu gimana itu, Tan? Kayak gitu caranya. Gimana caranya bener itu gimana, Tan? Saya lihat Ustadz kayaknya gampang banget, kayak Bobon kan bisa Richard Bobon nih. itu, nah gini loh. Orang-orang yang enggak tahu. Sebelum berjumpa dan sebelum dia bersyahadat di tangan saya, itu sudah berapa tahun proses belajarnya, proses komunikasinya. Jadi pas di hari ketemuan itu memang udah ibarat botol ketemu tutupnya gitu, plak, udah. Kita langsung connecting satu hati dan tidak ada penolakan. Tapi kalau kita aja orang syahadat, asyhadu alla no. Nggak jadi. Ataupun setelah dia syahadat dia katakan saya Kristen, dia nggak jadi Islam. Paham? Jadi jangan salah paham ya teman-teman pemirsa sekalian ya. Mau ucapin syahadat 1000 kali, 2000 kali, 1.000.000 kali. Kalau Tapi hatinya- dia katakan saya Hindu, saya Buddha, saya ateis. Tetap tidak berlaku itu kalimat. Nah, bahkan ada orang yang tidak mengucapkan syahadat, tapi hatinya membenarkan Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala kan tidak lihat lisan. Kita yang lihat lisan. Ya. Ya, manusia lihat lisan, kita memperlakukan orang sebagaimana pengakuan dia. Tapi Allah akan memperlakukan kita dengan apa yang ada di hati kita. Jangan sampai kita lisan kita Islam, hati kita tidak. Maka saya bilang sama Deddy Sumargo kemarin, lebih baik orang ya lisannya tidak ngaku Islam, tapi hatinya Islam. Ada, tapi yang sempurna lisan dan hati sama. Jangan sampai lisan dengan hati berbeda. Tapi Densu sendiri kemarin akhirnya nggak mualaf ya? Densu bapaknya Muslim, orang Padang, orang Minang. Dia kayaknya lebih banyak ilmu agamanya ketimbang banyak orang Islam yang lainnya. Dia tahu sejarah Rasulullah, dia tahu ngucapin syahadat nggak perlu disuruh, dia duluan yang ucap. Nah, maka saya bilang ini orang kayaknya Islam tapi pura-pura kafir, saya bilang. Dia ketawa kemarin. Jadi habis podcast sama Ustadz itu dia sempat pakai peci gitu kan. Dia video call sama saya. Pas video call sama saya, gue keren nggak? Dia bilang gitu kan. Terus gue bilang, lu mualaf nggak? Kalau lu emang mau mualaf jangan lupa pakai referral code gue katanya. Oh udah kayak MLM ya katanya gitu. Berkata nih, downline-nya kita ada juga gitu. Terus, ya memang begitu. Karena pahala orang yang kita Islam itu akan mengalir ke kita semua. Itu benar tuh, itu multi level akhirat. Bisnis tijarah yang paling dahsyat itu ya tijarah mengajak menjual surga itu. Nah, royaltinya 100% loh. Nah, jadi kalau kita sekarang nih, Ray ngajak Pablo masuk Islam. Semua sholat, pahala itu ngalir. Itu apalagi suami. Kalau suami itu jelas ya. Suami istri itu semua pahala suami otomatis ditransfer ke buku catatan amal istri tanpa diniatkan. Jadi semua ibadahnya Pablo itu Ray dapat. Dan dosa istri ngalir ke kita. Loh nggak adil tadi. Nah, karena kalau kita tidak mendidik di agama. Oh. Kan pemimpin. Tapi kalau kita sudah suruh nih, maaf ya, Ray, kamu tutup aurat ya. Ini aku suamimu loh ngasih tahu. Tahu tuh Ray nggak tutup aurat. Kita tetap bebas. Kita nggak bisa ngasih ide orang kan. Tapi ketika kita bangga melihat istri kita tidak berhijab, kemudian kita juga ikut share aurat istri kita, itu yang masalah itu Pak. Oh, nah dia kan aslinya memang sehari-hari nggak pakai hijab ceritanya. Nah, terus saya jarang posting fotonya dia di IG. Nah, terus dia yang minta-minta untuk diposting. Kenapa sih kamu nggak posting di IG? Nah, itu kira-kira gimana, Tan? Iya. Ya, mudah-mudahan setelah ini kita perbaiki ya. Setelah ini kita benahi, karena ini Muhammad, ini ibadah paling panjang itu pernikahan. Ya. Mencari istri, mencari suami itu mudah, tapi menjaga istri dan suami jangan sampai jadi istri dan suami orang ya susah. Nah, jangan sampai pernikahan ini berhenti di tengah jalan sebagai banyak teman-teman kita kan, hanya gara-gara kecil dibesar-besarkan, kemudian heboh. Suaminya selingkuh di syuting, kemudian dia post, nah, ini kan aib. Iya betul. Nah, jadi tugasnya istri itu menutupi aib suaminya
menjaga marwahnya, karena itu akan jadi jejak digital dan akan dilihat oleh anak cucu kita. Oh, berarti malah itu nggak boleh kan? Jangan, kalau itu jadi buat nanti biasanya berantakan di rumah tangga tuh. Hampir semua orang yang memposting perselingkuhan suaminya jarang yang berakhir damai, baik-baik kembali. Jarang, ada sih yang baik juga, tapi rata-rata berujung dengan perceraian. Udah tutup, siapa sih yang nggak punya salah, siapa sih yang nggak punya aib? Kita kan manusia bukan malaikat. Gitu. Cuman kadang-kadang kan istri pengen mengampiaskan kan untuk bagaimana kasih efek jerah ke si perempuannya juga kan kadang-kadang Ya, kan tapi suka- jangan di sosmed. Kalau mau di dunia real nyata mungkin temui dia bicara baik-baik, nggak apa-apa. Oke. Itu aib dia juga. Kalau kita tutupi aib orang kan Allah tutup aib kita juga. Iya iya iya. Ya, semua bisa diselesaikan dengan musyawarah baik-baik. Kalau terjadi perselingkuhan yang salah kan bukan cuma perempuan itu, suami juga salah kan. Berarti suatu saat nanti kamu nggak boleh po. Udah niat. Kok bukan punya media? Wah sendiri aja. Jadi itu, jadi suksesnya seorang suami itu ketika suami nanti bisa mengajak istri sampai ke dalam jannah, ke dalam surga. Dan sukses seorang ayah itu dia mampu mengajak anak-anaknya berkumpul di surga. Kan dunia ini bukan tempat tinggal, Bang Pablo. Dunia ini tempat meninggal. Dunia ini kan sebentar aja. Dunia sementara, mau ya betapapun banyaknya harta kita hari ini, kita mati apa yang kita bawa? Nggak ada, nothing. Ya, rumah mewah yang kita bangun, kita bangga-banggakan, nggak tahu siapa yang akan menempati setelah kita mati. Oke. Ya, nggak tahu. Ini bicara kematian ini bukan hal yang harus ditakuti ya, karena itu kepastian. Makanya aku bikin lagu-lagu kan, orang kaya mati, orang miskin mati, supaya semua ingat. Dan orang yang paling jenius, yang paling cerdas dalam pandangan Allah Ta'ala itu adalah orang yang paling banyak ingat mati itu. Hari ini kenapa kita maksiat? Kenapa kita hari ini menunda-nunda taubat? Karena angan-angan kita panjang, kita pikir kita lama lagi mati. Itu masalahnya. Nah, kenapa kamu nggak mau hijrah sekarang? Nanti lah umur 60, umur 70. Emang kita yakin sampai ke sana? Memang sampai gitu Nah, umurnya itu. ya. Bahkan besok paginya kita nggak tahu masih hidup apa enggak. Nah, cuma hari ini kan angan-angan yang melewati batas umur itulah yang membuat kita tuh jauh dari Allah, membuat kita menunda-nunda untuk kebaikan. Nah, makanya kalau ada orang berniat baik di waktu pagi, segerakan jangan tunggu di waktu sore, karena sore itu belum tentu ada. Kalau kita niat berbuat baik sekarang nih, jangan tunggu malam, karena malam pun belum tentu ada. Nah, maka cerdas orang-orang yang mengingat akhirat itu cerdas. Dia cari harta yang banyak, dikumpulkan sebanyak-banyaknya, dia gunakan seperlunya, sisanya fisabilillah. Ya, kan bagus kita bangun masjid, kita mati itu sedekah jariah kan, mengalir terus pahalanya, bangun pesantren. Boleh bangun rumah mewah. Saya lihat di YouTube tuh rumahnya Bang Pablo sama Ray. Nah, saya bilang nih orang ini hebat nih. Kenapa? Dia bikin rumah mewah biar nggak kaget masuk surga nih. Ya kan, biar nggak shock masuk surga, dan terbiasa di dunia kan. Gak apa-apa bagi Allah. Nabi Sulaiman alaihissalam tuh kekayaannya berapa banyaknya Bang Pablo Ray? Nabi paling kaya ya? Nabi yang tuh lantainya kaca nih, ikan berenang di bawah kelihatan. Ratu Balkis masuk angkat kainnya dipikir itu air. Yang kerikil di halaman istana Nabi Sulaiman itu bukan batu, tapi mutiara yang berkualitas tinggi. Saking kayanya. Nah, dan tidak akan ada seorang manusia pun yang sekaya Nabi Sulaiman sampai hari kiamat. Tidak akan ada. Tapi suatu ketika Nabi Sulaiman terbang dengan karpetnya, itu kan mujizat Nabi Sulaiman mengendarai angin kan. Dia punya karpet kayak Aladin itu. Dia terbang, tiba-tiba bergetar tuh karpet, dia turun. Ternyata ada seorang laki-laki setengah baya, orang petani kan, mengucapkan subhanallah. Itu kata Nabi Sulaiman, apa yang kau ucapkan? Subhanallah. Ketahuilah satu subhanallah yang kamu ucapkan itu lebih berharga daripada seluruh kerajaanku. Nah, jadi kalau kaya, Ray sama Pablo kaya nggak apa-apa, tapi jangan ada sedikit pun rasa sombong di hati. Ya, itu. Jangan kita merasa mulia dengan harta itu. Minta maaf, jangan merasa mulia dengan mobil mewah. Iya, iya, iya. Karena mobil itu tidak akan merubah derajat manusia sama sekali. Guru saya pergi ke Amerika. Sampai di Amerika, dia disambut sama supercar. Ya, dai juga kan. Dalam hati beliau terbesit perasaan, wah keren ini, dakwah ini. Kalau aku nggak dakwah, nggak mungkin dijemput dengan mobil semewah ini kan. Nah, dia tidak ucapkan, tapi ada perasaan bangga naik mobil mewah itu. Ketika mobil tadi berhenti di traffic light, di lampu merah, tiba-tiba mobil yang sama, brandnya, mereknya pun sama, warnanya sama, berdiri persis di samping mobilnya guru tadi. Dia lihat ke samping, dia langsung istighfar. Kenapa istighfar? Karena yang naik mobil 11 ekor anjing yang tengah menjulurkan lidahnya. Dia bilang, ya Allah, anjing naik mobil mewah tetap anjing rupanya. Ya, jadi jangan sampai mobil kita tuh lebih mahal harganya daripada harga diri kita. Nah, apa punya mobil apapun, tetap itu semua dalam pandangan Allah tidak lebih berharga daripada 11 sayap nyamuk. Saya lebih suka lihat orang naik Lexus, naik Ferrari, Lamborghini, Rolls Royce.
tapi azan berkumandang dia ke masjid. Oke. Itu lebih mulia daripada orang naik sepeda ontel azan dia pergi ke pasar, dia pergi mancing di sungai. Jadi Allah tidak lihat brand merek jam kita apa, Allah nggak lihat. Allah lihat tuh apa niatmu pakai jam itu. Iya. Biar nggak telat sholat. Ya. Kenapa kau pakai jam mewah? Kenapa kau pakai tas Hermes yang mahal sebagai supaya orang tidak remehkan orang Islam. Oh, Biar iya. orang-orang pikir orang Islam nggak kere semua itu. Bukti aku Islam aku bisa kok beli kok. Dan orang Islam wajib kaya ya. Iya wajib. Kaya itu sebetulnya kan dalam hati. Apa definisi kaya, Re? Apa belum? Kaya itu orang yang merasa cukup dengan pemberian Allah itu kaya. Banyak belum tentu kaya, banyak belum tentu cukup, sedikit belum tentu kurang. Rasa syukur Nah, rasa gitu syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Ajib ya. Nah, jadi begitu, nggak apa-apa. Saya senang lihat ada pengusaha Muslim yang menguasai ekonomi Indonesia. Respect lah. Cuman kalau sombong, kita semua kan nggak suka orang sombong kan. Iya. Ya, apa yang mau disombongkan? Semua kan titipan dari Allah. Cuman kalau bagaimana hukumnya istri yang justru sombongnya sama suami, tak? Nah itu. Contohnya. Curhat terus nih. Gitu ya. Jadi kadang-kadang kan ada ya istri ya baru punya restoran satu. Itu restoran aku ya katanya. Begitu, tak? Itu gimana tuh, tak? Iya. Sebaliknya gimana? Tambahin satu lagi lah. Nih aku kasih kamu restoran satu lagi. Istri gimana? Kamu tuh kalau nggak ada aku bukan siapa-siapa. Itu nggak boleh. Itu perkataan itu banyak terjadi, terdengar di rumah tangga, di mana saja. Ya. Dan itu perkataan sebetulnya bahaya, Bang Pablo. Kenapa bahaya? Karena itu tanpa sadar kita menuhankan diri kita. Ini seakan-akan kita yang ngasih rezeki kan? Oh iya, padahal Yang rezeki ngasih dari rezeki Allah kan ya. Allah, bukan Ya. kita. Jadi kasih tahu istri, saya sering kasih tahu istri saya. Dia bilang, yang bekerja dan mencari rezeki boleh tidak ada. Tapi yang maha memberi rezeki akan selalu ada. Ya. Aku satu hari nanti mungkin nggak mampu bekerja sakit, tapi Allah yang menyembuhkan, Allah nggak pernah sakit. Suatu hari nanti mungkin ya, aku pergi berdakwah. Kan aku sering ikut jamaah tabligh, Bang Pablo, keliling-keliling, naik gunung, turun gunung, ke pulau-pulau terpencil, nggak sempat mencari nafkah. Kadang berbulan-bulan, 4 bulan saya nggak pulang, nggak sempat mencari nafkah. Allah nggak pernah pergi, Allah selalu ada bersamamu. Dan suatu hari nanti mungkin aku difitnah orang tiba-tiba masuk penjara. Nggak tahu, kamu jangan khawatir, Allah yang membebaskan, Allah nggak pernah di penjara. Dan suatu hari nanti aku pasti mati. Allah yang menghidupkan, Allah nggak pernah mati. Jadi Allah mampu memberimu rezeki melalui tanganku, Allah mampu memberimu rezeki melalui tangan orang lain, atau Allah tidak gunakan tangan siapapun, langsung dengan kudratnya Allah hantarkan rezeki ke rumah ini. Nah itulah yang yakin yang kita tanamkan di hati istri kita. Karena nanti dikubur, orang nggak akan ditanya siapa suamimu sama mungkar nangkir. Ini ditanya, buka siapa Tuhanmu. Ternyata pas ditanya siapa Tuhanmu, Pablo, bahaya kan? Ngeri itu. Jadi jangan sampai kita Offset ya. memproklamirkan diri kita sebagai Tuhan-Tuhan kecil di rumah. Iya. Jadi mulai hari ini siapapun nonton video ini, jangan kalian ucapkan kalau aku nggak kerja makan apa kalian? Kalau nggak ada aku nggak bisa hidup kamu. Itu menuhankan diri, itu bahaya itu. Iya. Bahaya. Nah, tapi dia suka begini, Tat. Menghina suaminya, bilang kamu itu instingnya lemah. Nah, itu benar itu. Istri itu adalah kritikus terpedas namun supporter siap mati. Wah, dibedain Ustaz dulu ya. Nah, istri itu, kebaliknya juga, kadang suami istri itu kritikus terpedas, namun supporter siap mati. Kalau suami, Suami emang laki-laki nggak banyak bicara sebetulnya. Iya. Laki-laki memang diam-diam, ketahuan aja. diam-diam kawin lagi. Laki-laki tidak berbicara. Jadi ya itulah. Siapa yang paling sering menghina ulama coba? Istrinya ulama. Oh. Kenapa kita suami istri itu sering saling menghina? Kenapa? Karena kita adalah orang yang paling dekat di dunia ini. Kalau berdekatan dengan manusia, semakin dekat tuh semakin terlihat kekurangannya. Iya. Ya, jadi orang yang paling tahu kekurangan suami siapa? Istrinya. Makanya kadang-kadang ya suami itu udah mulai nasihatin istrinya, istri udah mati lah banyak pembacot nih ngomong aja nih. Iya. Ya dia tahu kita aslinya kayak gimana kan? Betul. Makanya di rumah itu jangan dakwah, jangan nasihat, baca ta'lim. Sayang nih, Dek, kamu duduk sini, ini ada kitab loh. Ini bukan aku yang ngomong loh ya. Iya, Kalau kita ngomong dibully sama dia. Iya, betul. Ya, dia nggak mungkin dengar. Ini Allah dan Rasulullah yang ngomong. Kamu duduk yang tenang, abang bacain. Aku bacain. Nah, maka itu tiap hari amalku di rumah itu ta'lim rumah. Jadi di rumah hidupkan ta'lim mereka, kitab mereka itu aku kirim ke rumah dia. Fadilah amal, fadilah sedekah, muntakab hadis. Itu sudah ada terjemahannya, tinggal dibaca. Hari ini Pablo baca, besok Rea baca. Gantian. Mending setengah jam setiap hari. Luangkan waktu khusus, tempatnya khusus, ya setelah sholat subuh, duduk ta'lim. Kalau satu hari satu ayat, 1 tahun 365 ayat. Ya. Kalau satu hari 10 ayat, 1 tahun 3000 ayat.
Nah, jadi memang itu lumrah. Berbeda dengan berdekatan dengan Allah. Kalau dekat dengan Allah semakin dekat, semakin terlihat kesempurnaannya. Kalau dekat dengan makhluk semakin terlihat kekurangannya. Makanya saya ada cerita itu, guru cerita ada seorang wali Allah. Dia jadi wali itu ternyata karena sabar menghadapi istrinya. Itu perkataan Imam Ghazali itu. Imam Ghazali rahmatullah itu katakan, hampir semua kekasih Allah, semua wali-wali Allah itu menjadi wali gara-gara istrinya. Gara-gara dia sabar menghadapi istrinya. Kan perempuan ini bengkok. Iya, Ya, perempuan ini dia harus banyak bicara, kalau enggak dia stres. Betul enggak ya? Oh, iya, Ngomong terus. Beda dengan laki-laki. Ini surveinya seperti itu. Kalau enggak dia sakit kepala, dia harus ngomong terus ya. Kalau aku marah gimana? Wah, pusing Nat, panjang. Udah kayak Panjang, nge-rap dia. ya. Tapi itu akan jadi terdengar seperti syair merdu kalau kita sudah connect. Aman. Waduh. Itu. Aman itu sampai suatu hari nanti seperti wali Allah tadi. Jadi setiap dia pulang istri ngomel terus. Nggak ada betulnya dia. Dia sabar, dia nggak bantah, dia nggak pernah KDRT lah, nggak pernah dia tampar istrinya gara-gara itu. Ya diam ya. Dia paling dia hari-hari minta maaf sama istrinya. Aku nggak bisa jadi suami yang baik, aku minta maaf. Suatu hari dia pulang dari hutan, dia bawa kayu bakar, kan? Sore-sore dan istri lari keluar. Dia bilang, bang, dari kejauhan tadi bang, aku lihat di dalam hutan di pinggir telaga ada satu orang bang yang duduk di pinggir telaga. Dia berzikir di atas sajadah. Tiba-tiba sajadah dia terbang. Itu pasti wali Allah itu bang. Allah mesti cari orang itu dan belajar sama dia. Terus kata suaminya, sayang, dari pagi sampai sore tidak ada orang yang duduk di pinggir telaga dan berzikir kecuali aku. Maksudnya? Jadi yang terbang tadi itu siapa? Itu aku suamimu. Oh, bang rupanya pantas miring-miring terbangnya. Aku udah pikir itu apa dia katanya. Jadi pas giliran suaminya langsung miring terbangnya. Itu ajar tuh. Harus ada kekurangan. Iya ada kekurangannya. Tapi kalau orang lain hebat tuh Ustadz tuh kau dengar tuh. Padahal Ustadz tuh kau dengar suaminya. Ya, jadi gini. Itu biasa. Itu romantika dinamika pernikahan. Dan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Amirul Mukminin, presiden, orang yang paling ditakuti sedunia waktu itu. Satu orang sahabat datang ke rumah Sayyidina Umar mau curhat karena istrinya cerewet. Nah, dia diomelin itu sama istrinya, dia mau curhat gimana menghadapi rumah tangga seperti ini. Pas sampai di depan rumah Sayyidina Umar, dia melihat Sayyidina Umar duduk, istri ngomel-ngomel. Istri ngomel-ngomel dan beliau dia tak membantah satu kalimat pun. Nah, terus tiba-tiba orang tadi berdiri dan dia pulang. Umar lihat, panggil, kenapa? Ya ada tamu. Datang. Kenapa? Kenapa kamu pulang? Nggak jadi. Loh kenapa? Senasib kita rupanya. Aku pun bocoran seperti itu. Ternyata sekelas Sayyidina Umar pun diomelin istrinya. Oh, berarti siapapun pasti Ya. akan salah. Itu sudah menjadi kebiasaan ya, stereotipnya istri ya. Itu mah istri pasti. Berarti kalau ridho istri itu bisa bikin rezeki Sukses suami. ya. Hampir semua orang hebat tuh karena istrinya hebat. Ya, di balik laki-laki sukses akan ada banyak mantan yang menyesal ya. Ya, maksudnya di balik laki-laki sukses tuh pasti ada seorang wanita hebat, wanita soleh. Itu masih seorang ya tadi ya. Kalau 4 gimana? Kalau 4, Kalau 4 berdoa ada. Dan satu orang wanita soleh itu lebih baik daripada 70 orang wali. Satu orang wanita soleh itu lebih baik lebih makbul doanya daripada 70 orang wali Allah. Berarti kalau istrinya tersakiti, terzolimi, Ya, lagi jangan ngambek, sakit, kasihan. berarti rezekinya seret ya? Bisa pengaruh kepada rezeki, kepada kesehatan suami juga. Maka sebaik-baik wanita itu, Bang Pablo, Rey, itu wanita yang paling pandai menyenangkan hati suaminya. Kalau istri, Kira-kira yang paling disenangi Bang Pablo apa? saya kan malam suka diminta dipijitin. Nah itu tiap malam dipijitin. Tapi semenjak dia punya usaha sendiri, Tat, Waktu kurang. nggak mau dia mijitin. Capek ya aku ngurusin ini ngurusin itu gimana, Tat? Ya itulah solusinya. Mungkin Rey harus carikan badal penggantinya. Nah, mungkin. itu dia. Utusan, ini aku utus lah yang. Aku beli alat pijit aja ya. Allahu Akbar, Masya Allah, tabarakallah. Jadi sebaik-baik wanita adalah wanita yang paling pandai menyenangkan hati suaminya. Kalau suaminya senang dipijit, nah dia pandai. Kalau suaminya mau buka jamaah lagi, dia izinkan. Izinkan. Oh, Surga. itu terbaik surga. Dan sebaik-baik laki-laki adalah laki-laki yang paling lembut kepada istrinya dan tidak pernah melukai hati istrinya. Kalau itu salah yang tamak duluan siapa? Nah, ya, suami. Suami salah. yang Bukan sama- istri, Tat. Enggak, itu teorinya. Tapi kenyataannya salah satu keajaiban dunia itu kan istri minta maaf kan. Tapi ada. Tapi
Itu agak langka itu. Tapi kalau ada perempuan ya yang bisa dia minta maaf kepada suami setiap malam sebelum tidur dan minta ridho suaminya, itulah wanita surga. Karena syarat wanita itu masuk surga itu ridho suaminya. Iya, iya. Ya, Nah kalau istri udah salah nggak mau minta maaf lagi Tat. ya kita yang minta maaf. Oh tetap balik kita yang minta maaf. Kita kan laki-laki, nggak apa-apa. Oh. Jadi kalau ini amalan dari saya buat Bang Pablo ya, biar nanti pernikahannya abadi sampai ke surga. Amin, Biar nggak terhenti di tengah jalan. Kalau apapun masalah, istri ngomong dengarin aja sampai dia capek. Suatu hari itu saat akan berhenti itu. Ini kalau ada petir menyambar, kita nggak usah ikut teriak, percuma. Nanti petir itu akan berhenti pada waktunya. Kita diam, tahu, ya Allah. Setelah nanti berhenti, terus kita bilang apa? Betul kamu ya. Ya, memang aku yang salah, kamu yang benar. Cuman maaf. Wah itu berat itu. Tapi kalau itu dibuat berhenti tuh gini dong tadi. Cuman begini Tat, kita diem aja, dia bilang kita nggak ngehargain dia, nggak dengerin dia ngomong. Iya. Kita Ada ngejawabin. kontennya tuh kayak gitu tuh. Salah, maka rekam aja pakai ini. Direkam aja pakai handphone tuh. Iya kan kita ngejawab, dia bilang kita ngelawan. Nah, itu repot Tat. Itu gimana Tat? Ya itulah wanita bengkok. Kalau kalian meluruskan kata Nabi, berarti kalian mematahkannya. Oh. Biarin aja, nggak apa-apa. Istri itu ya dia marah-marah sebentar, kita hilang sebentar dia kangen. Mana lah Bang Iya. Pablo nih gitu. Kadang-kadang cuma butuh perhatian. Butuh perhatian. Tapi Ada perempuan maaf minta cerai. love language gitu ya. Nah, Tahu nggak? Ketika perempuan bilang ceraikan aku, itu apa bahasa di balik itu? Kau berubah dong. oh kita mengartikannya itu. Iya. Jangan diceraikan. Jangan mentang-mentang aku di rumah, istriku minta aku bagi. Jangan. Oke. Jangan dikasih. Jangan dikasih. Itu kalau perempuan udah marah minta cerai, berarti dia pengen kita tuh baik, berubah. Kamu kayak ini udah pulangin aku aja, nggak mau hidup sama orang seperti kamu. Ya. Nah itu bahasa yang tersirat dari tuntutan cerai itu berubah. Nah, jadi jangan sampai setan itu punya misi besar. Apa misi besarnya? Memporak-porandakan pernikahan. Ya, memisahkan ya. Jadi ketika dia mampu merayu orang untuk minum khamar, itu biasa aja. Mengadu orang untuk mencuri, itu biasa. Tapi ketika dia datang mengadukan kepada pimpinannya, kan setiap hari mereka kumpul di satu tempat ya. Nah, aku telah berhasil menceraikan suami istri. Maka langsung semua iblis setan itu standing applause. Ini good boy. Ini good boy ini. Inilah Dapat misi yang award dapat ya. award, dapat penghargaan khusus. Jadi jangan sampai mau tergoda. Apalagi ada orang ketiga. Sejauh Pak. apa Tat, seorang istri itu boleh mengucapkan kata cerai ke suami? Ya sewajarnya saja. Tapi kalau udah nusyus begitu parahnya, udah dibaikin nggak baik juga, maka boleh. Talak itu artinya apa? Peringatan. Diberi peringatan. Oke, aku beri satu ya, talak satu. Pergi. Kalau bisa menghilang dulu, bisa ranjang. SP1 ya. Nah, 40 hari. Kasih waktu untuk merenung, berpikir. Kadang-kadang sebelum waktu itu sampai, waktu itu merenung rujuk itu sampai, istri udah minta maaf. Maafin aku. Ketika habis talak satu itu sentuh lagi itu nggak usah nggak boleh lagi. Itu balik lagi pernikahan. Oke. Yang nggak boleh itu setelah talak 3, ada 3 kali ucap talak lagi, emosi marah talak, kemudian nggak boleh rujuk lagi. Kecuali istrinya harus menikah dulu dengan mantan itu, menikah dengan laki-laki lain. Ada namanya muhalil ya. Nah, kemudian orang yang setelah dia bercerai baru boleh balik lagi. Karena kadang perempuan setelah ditalak 3, setelah dia temukan laki-laki lain baru dia menyesal. Ternyata abangku dulu lebih baik daripada brengsek ini yang baru ini. Oh berarti kalau talak 3 itu dia harus menikah dulu? Harus lihat, biar dia tahu bagaimana hidup dengan laki-laki lain. Oh. Kayak dikasih pelajaran. Dikasih pelajaran. Oh ternyata abangku yang ku tuntut cerai dulu baik rupanya. Ini lebih brengsek lagi nih. Baru dia boleh balik lagi. Kadang-kadang Pas menikah ternyata lebih baik dari suaminya. alhamdulillah lanjutkan. Karena ada orang acting tuh pura-pura tuh. Kan nggak boleh nikah lagi, rujuk kan, dibayar orang. Kau nikahin istri gue, ya awas kau sentuh con. Oh. Ternyata nikah, dan itu nggak boleh diceraikan dengan pura-pura tadi sebelum berhubungan sama istri. Waduh. Ayo boleh sekali aja kau pak, kau boleh sekali aja ya. Tahu tuh enak, udah lanjut. Lanjut terus ya. Lanjut terus bahaya. Iya, Jadi, Waduh, jadi jadi harus hati-hati, jangan sampai bercerai, please. Jangan. Ya. Nah ini terkait dengan berhubungan suami istri Tat. Lagi di bulan puasa-puasa begini, godaan itu kan makin kenceng aja Tat. Iya. Bangun pagi ini kan kita sebagai laki-laki strong nih Tat. Iya betul. Ya, bawaannya pengen meluk istri apa segala macam. Itu gimana Tat? Nggak boleh, itu kan yang di puasa itu kan bukan hanya menahan lapar, tapi juga menahan syahwat kita kan. Nah, tapi kalau suami istri terlanjur dia berhubungan suami istri, dia harus beri makan
Dia harus berpuasa berpuasa 1 bulan 40 lagi 2 hari. bulan 40 ya. Berpuasa itu. Pernah di zaman Nabi kan seorang sahabat melakukan hal itu. Lalu datang ke Nabi bilang, ya Rasulullah, aku udah pengantin baru, aku nggak kuat. Tiba-tiba kami lakukan. Awalnya bercanda-bercanda, tapi kejadian. Nah, Nabi, kamu berpuasa lagi 1 bulan, kemudian 2 bulan. 2 bulan yang puasa? 2 bulan kafaranya. Suruh puasa 2 bulan, tuh bayar 1 hari. Ya Rasulullah, 1 bulan aku nggak kuat, apalagi 2 bulan. Ya sudah, kau bagi makan fakir miskin ya, bayar fidyahnya. Dia bilang, aku orang paling miskin di kampung. Nggak ada, siapa yang mau dikasih makan? Nah, akhirnya Nabi kasih dia bekal, kasih orang miskin, aku yang paling miskin ya Rasulullah, gue buat kamu aja, suruh taubat tadi. Jadi Islam itu sebenarnya mudah, tapi jangan dipermudah. Fleksibel Islam ya. sangat fleksibel, sangat mudah. Jadi kalau apa sih susahnya 1 bulan ini kita tahan syahwat sebentar, itu kan buat kita juga tuh, itu pembentukan diri kita kan. Ya, sehingga kita ini bukan hamba yang menuhankan nafsu. Ya, kita kepengen kita normal, orang laki-laki, suami istri saling mencintai, kadang tidur pagi-pagi maunya peluk-pelukan aja, tahu-tahu udah bablas, bahaya. Tapi kalau hanya sebatas peluk-pelukan, Nggak tapi apa-apa, tidak asal sampai- jangan keluar mani. Oh. Nggak boleh keluar mani, nggak boleh melakukan hubungan sama istri. Sekalipun mohon maaf misalnya tidak berbusana nggak ada masalah. Asalkan jangan itu pulpen yang masuk ke dalam botol. Ya, kalau itu masuk batal sudah. Ya. Kalau hari ini berpelukan, mesra-mesraan kan, namanya suami istri ya. Nah, pada saat buka misalnya, saat buka puasa, ya kan, tiba-tiba sudah azan, nah dia batalinnya minum segelas langsung masuk kamar, itu gimana tak? Boleh, nggak minum pun boleh langsung. Batalin Masalahnya itu, caranya Bang. kayak gitu boleh ya? Sama kayak orang tanya tuh, gimana hukumnya kalau bulan puasa menelan air ludah sendiri? Saya bilang menelan air ludah sendiri itu boleh. Yang nggak boleh itu kamu telan ludahnya orang, itu nggak boleh. Nah, itu batal puasamu. Jadi gitu. Jadi cobalah sekarang kita tundukkan nafsu kita, ya dengarkan apa kata Allah, sami'na wa ata'na dan taati. Pasti ada janji Allah. Dan kata Allah, apa yang kamu buat itu bukan buat aku, tapi buat kamu. Aku siapkan pahala yang berlipat ganda untuk kalian. Ya, jadi jangan sampai kita ini menjadi orang yang menuhankan nafsu kita. Kita ini kan terlahir bukan atas mau kita, Kita terlahir atas kehendak Allah. Maka kalau kita terlahir atas kehendak Allah, maka kita harus hidup sesuai dengan kehendak Allah. Bukan mau kita aja, suka-suka kita aja. Kan semua Allah punya nih. Kalau Allah katakan jangan. Ya. Kalau katakan buat gitu loh. Jadi berbuat karena Allah, tidak berbuat karena Allah. Mencintai karena Allah. Nah gitu. Ya, berarti buka dengan begitu nggak ada masalah. Nggak Ya? ada masalah, tapi mana ada ceritanya orang buka ini. Atau gini tak, misalnya ya, tidur malam. Ini lagi bulan puasa, tidur malam. Habis itu bercanda-bercanda dengan istri, melakukanlah hubungan suami istri. Lagi melakukan setengah, imsak tak. Ustaz. Lupa dicabut tuh pulpen, nah itu gimana tak? Aduh. Batal puasanya, harus berhenti bang. Maka di Indonesia itu ada imsak. Misalnya 10 menit sebelum azan subuh. Kita biar ada waktu untuk mandi, untuk beres-beres, sikat gigi. Ya kalau di Arab sana tuh nggak ada imsak, langsung azan kan. Lihat-lihatlah waktu bang. Ini udah jam 4.30 ini. Ya, udahlah. Menjauh dikit lah. Udah tahu jam 4.30, 5 menit lagi azan. Lah buka celana ya bang. Jangan. Bahaya. Jangan. Harus tahu waktu ya, Ya tahu Kak? waktu ya. Menjauh dikit sayang. Menjauh dikit. Ini Udah, dikit lagi ya, dikit lagi. Setrummu keras nih, jangan. Jadi agak menjauh. Kita kadang-kadang buat hal gitu. Udah tahu, udah mau imsak malam baru bangun. Cari penyakit ya. Jangan. Susah kan lagi di dalam azan. Gimana mau? Waduh, cabut batal. Bahaya kan? Kacau. Gitu. Jadi hati-hati aja. Karena ini sekali semua 30 hari selama setahun. Kan? Setahun. Tapi udah. berat ya kalau 30 hari itu ya. Berat bagi orang yang tidak berniat. Makanya rukun puasa itu niat, no Pablo. Oke. Niat, orang tidak berniat tidak akan mungkin mampu menahan lapar. Orang kalau tidak niat tidak mungkin mampu menahan syahwatnya. Makanya rukun pertama puasa itu niat, wajib hukumnya. Kalau saya ya tadi ya, sebenarnya yang nggak kuatnya itu di rokok. Ya sebetulnya santai ya, kalau niat tuh rokok pun mudah aja. Ada teman saya yang rokok 2 bungkus 3 bungkus sehari, pas dia bisa berhenti. Nah ini tak, kan kita kalau sikat gigi boleh ya tadi? Boleh. Boleh ya, sikat gigi boleh.
Nah kondisinya dengan rokok kan sama tak? Kita isap kan nggak kita telan, artinya asapnya kita Ada buang. nikotinnya, ada yang zat yang masuk itu ada. Oh. Nah, angin itu ada rasa yang masuk itu. Sama kayak vape juga ada rasa, kan ada flavor ya. Nah, jadi ulama sudah sepakat merokok dan vaping itu membatalkan puasa. Membatalkan puasa. Kalau kumur-kumur tidak membatalkan puasa, kecuali dia kumur-kumur 3 kali masuk, 2 kali keluar. Sekali telan itu batal. Walaupun kumur-kumurnya pakai yang ada rasa-rasa. Ya pakai gua rendang itu lebih parah lagi. Kumur-kumur pakai gua rendang itu kacau, jangan. Jangan Kalau sampai. puasa marah-marah terus. Itu Iya, emosi. itu enggak apa namanya batal atau Tidak batal, merusak ibadah puasa. Yang membatalkan puasa itu kan makan dan minum dan berhubungan suami istri. Ya. Ada juga yang teman dia nggak puasa, karena batal bang. Kenapa? Kentut, kentut nggak membatalkan puasa. Oh. iya, nggak pernah puasa tapi rajin ikut mukber. Itu keren banget itu. Berarti toleransi dia kan. Jadi ya. Kalau saya kan tak gini, kadang-kadang kalau lagi nggak puasa, terus saya buber, terus saya kasih makan tak. Nah ada ulama yang mengatakan bahwa kalau kita memberikan makan orang yang sedang berpuasa, kita sama dengan Dapat berpuasa pahala. 1 hari. Iya. Tapi kita berdosa karena meninggalkan puasa itu. Oh. Kalau tidak berpuasa karena uzur tuh nggak ada masalah bang Pablo. Karena kita safar, kita sakit, ya nggak ada masalah. Tapi kalau tanpa alasan, maka tercabut keimanan, bahaya itu. Kan yang diwajibkan puasa orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu. Hai orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, wajib bagimu berpuasa. Sementara kita mengaku beriman tapi nggak puasa. Nah, bahaya itu. Maka diniatkan sungguh-sungguh. Saya tengok anak kecil umur 7 tahun, kalau dia niat kuat dia. Diniatkan niat enak ya, nanti yang minum yang makan ya. Meskipun dia cheating ya, kalau kita waktu kecil-kecil dulu puasa kan, Iya. pulang-pulang bibir pucat padahal udah minum di luar. Nah, Iya. jadi puasa ini amal rahasia antara kita dengan Allah. Kita bertiga nih, kalian nggak akan tahu siapa yang berpuasa, siapa yang tidak. Nah, kadang-kadang yang nggak puasa tuh lebih loyo dia, lebih pucat, lemas ya, lebih lemas lebih lemas, nampaknya ya, gitu. ya. Kalau orang puasa santai aja, karena Allah beri kekuatan. Gitu. Kalau puasa kan katanya bulan Ramadan itu dilipat gandakan amalannya. Kalau dosanya juga. Ya itu yang dikhawatirkan, jangan sampai dosa dilipat gandakan. Tapi saya nggak dengar riwayatnya seperti itu. Karena Allah itu maha baik ya. Niat baik dicatat pahala, niat buruk tidak dicatat dosa. Hebat niat. Kalau kita niat berangkat haji umroh nih, niat kata tadi kan, bagusnya, itu sudah langsung dapat pahala haji umroh. Ya, niat bangun masjid, dapat pahala bangun masjid. Mudah-mudahan kalian ingin bangun masjid yang indah. Amin. Lebih indah dari rumahnya, amin. Kemudian kalian niat, iya aku pengen hafal Quran, aku pengen baca Quran dan hafal Quran. Siapa yang mati, kata Nabi, setelah dia berniat seperti itu, nanti di akhirat dikumpulkan bersama para penghafal Quran. Padahal kita baru niat menghafal Quran, tapi kita belum sempat menghafal Quran lalu kita mati, maka kita akan dikumpulkan bersama para penghafal Quran. Jadi niatnya orang beriman itu lebih baik dari amalnya, dan nanti banyak orang masuk surga tuh, Bang Pablo, Ray. Itu kenapa? Karena niat baik yang mereka buat, bukan karena amal baik. Kita nggak mungkin buat amal yang baik sebanyak-banyaknya. Kan? Iya. Tapi kita bisa buat baik. Aku niat ngasih makan 1.000 orang setiap hari. Ternyata nggak terrealisasi, baru niat dapat pahala. Hanya sebatas niat. Niat baik dapat pahala, niat buruk tak dapat dosa. Nah, jadi kalau kita pikir-pikir logikanya, mana yang kira-kira lebih susah, masuk surga kah apa masuk neraka? Surga. Masuk surga lebih mudah ya. Lebih susah masuk neraka, Rey. Apa ya? Iya, orang niat baik aja dapat pahala. Niat buruk tidak dapat dosa. Bahkan orang yang berniat buruk maksiat nih. Oh, nanti malam kayaknya aku harus ke karaoke nih, aku harus mau pergi maksiat lah, mungkin dosa kan. Terus ngajak teman. Ayo ikut ya, aku nggak ada duit, aku bayarin. Oh, niat lagi bayarin orang maksiat kan. Baru niat tuh, itu belum mencatat dosa. Bahkan dalam kitab Fadilah Sedekah itu, ketika orang pelaku maksiat itu melakukan maksiat, maka malaikat atid mau catat dosa, ditahan sama Allah tangannya. Tunggu dulu, ditunggu 6 jam setelah maksiat itu, kalau dia tidak bertaubat dicatat. Tapi kalau dia minta ampun, bertobat, astagfirullah ya Allah ampun, tidak jadi dicatat. Apapun kejahatannya. Dosa apa saja. Bayangkan tuh. Hanya niat. Niat baik ya, makanya orang kalau pengen banget masuk neraka, saya bilang sama mereka, kalian harus sungguh-sungguh maksiatnya ini. Jangan kalau main-main, terus masih baik, masih suka sedekah, masih suka senyum, masih transfer orang tua, masih bantu anak yatim, aduh kayak susah nih. Masih lihat orang sholat, masih pengen, ya Allah kapan aku bisa sholat, meskipun dia belum sholat, tapi ada keinginan. Ya, sebetulnya membatalkan ke Islam itu ketika orang menganggap sholat itu nggak penting. Oh, sholat itu nggak wajib ini, itu batal Islamnya tuh. Tapi ketika orang dia, aku nggak mampu sholat, ya Allah,
Dia tahu salat itu wajib, tapi dia malas gitu, dia nggak mampu. Itu tidak membatalkan keislaman, tapi dia berdosa. Dia adalah orang Islam yang bermaksiat gitu. Kalau Gen Z, Ustaz, sering lihat TikTok. Bulan puasa lihat kultum dari TikTok aja daripada datang ke kajian tuh hukumnya gimana? Ya, aku di TikTok live tiap subuh kan. Oh, setiap hari itu? Pahalanya sama apa enggak dibanding orang Tentu beda dengan sosial media, dengan orang mengangkatkan kaki ke majelis ilmu, tentu beda. Kayak orang, ya inilah zaman sekarang ini kan zaman apa-apa online kan, jualan online, ya bahkan ada yang syahadat online. Ada, aku di TikTok tuh udah 62 orang login masuk Islam. Di TikTok aja, 62 orang. tidak Banyak dikenal ya, sebelumnya ya? Nggak kenal orang, aku ceramah dia nonton. Terus tiba-tiba dia komen, Ustadz aku pengen masuk Islam gimana caranya? Aku naikin, tuntun syahadat. Mudah semudah itu untuk menjadi muslim. Dan orang itu akan Islam kalau dia katakan aku Islam, dia Islam. Dan dia akan lock out keluar ketika dikatakan aku bukan Islam. Oh, Otomatis ya? Otomatis. ya. Jadi jangan khawatir. Jadi teman-teman aku bilang, kamu ngucapin itu masuk. Kalau ada yang mau belajar Islam, dia aku mau belajar Islam, ayo masuk dulu ya. Kau belajar dari dalam. Kalau kau gak suka aku keluar lagi, nggak apa-apa. Ya, jadi memang pada prinsipnya masuk Islam itu adalah ketika dia punya keyakinan, yakin yakin dari dirinya dia Islam, udah clear ya. Kalau mau belajar sambil jalan ya tadi ya. Kan 100% itu bermula dari nol. Oke. 1%, 2%, 3%. Bagaimana dengan misalnya ada orang yang mau masuk Islam, dia katakan bahwa saya belajar dulu, Iya. baru nanti masuk Islam. Ya, khawatirnya dia nggak ada cukup umur itu. Belajar mati, nggak cukup masuk Islam. Kan mendingan masuk dulu, belajar di dalam. Gimana maaf ya? Saya mau tahu rumahnya Bang Pablo Mare. Saya lihat dari luar, saya nggak tahu. Oh rumahnya bagus, tapi dalamnya kan saya nggak tahu mana yang bagus betul-betul. Gimana ruang makannya, dapurnya saya nggak tahu. Kamu tahu laut nggak tahu? Apa laut itu? Biru. Padahal di dalam laut itu ada ikan, ada koral, ada macam-macam. Coba kamu menyelami laut itu, kamu akan lihat. Nah, tapi kalau orang belajar Islam dari luar, dia hanya menduga-duga saja. Ya, jadi aku nggak pernah melayani debat agama, Bang Pablo. Iya, iya. Nggak mau aku debat. Pokoknya kalau kamu mau ngobrol sama aku non Muslim, kau bicarakan agamamu 10 menit deh. Aku dengarkan baik-baikmu. Kalau aku rasa agamamu tuh keren, bagus, mungkin aku pindah ke agamamu, nggak apa-apa, serius. Tapi setelah itu kau dengar juga baik-baik, aku bicara 10 menit, aku tidak usik agamamu, aku hanya menceritakan keinginan agamaku dan kau ceritakan keinginan agamamu. Ya. Hari ini kan orang debat agama tuh dia saling mencari keburukan dari Iya, agama betul. itu, akhirnya apa? Bukan iman yang naik, darahnya naik. Benar. Nah, emosi gitu. Jadi emosi, jadi berantem, Akhirnya jadi tidak jadi asbab hidayah. Saya tidak pernah berdebat, tapi alhamdulillah banyak orang yang pengen masuk Islam dengan saya banyak. ya. Karena orang pengen ya nggak udah semua kebaikan banyak di banyak agama, banyak kebaikannya. Tapi kalau kalian tanya sama saya mana yang sempurna, Islam. Saya nggak sempurna, jangan lihat saya, lihat Islam dong, belajar Al-Quran dan hadis. Kalau kamu lihat satu hari saya buat salah, jangan salahkan agama saya, salahkan diri saya. Gitu, Islam perfect, I'm not. Gitu. Ya, kadang-kadang kan memang gitu, banyak yang non Muslim ketika kita bilang udah kamu masuk Islam aja, karena dia nggak enak mungkin menolaknya, yaudah saya belajar dulu. Gak apa-apa. Gak usah nggak enak-enak, teman-teman sekalian ya. Kalian jangan ada yang merasa terpaksa. La ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam agama. Ya, saya paksaan. Mengajak itu perintah Allah. Kita tegas mengajak. Kalau dia mau oke, nggak mau nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Ya, kita aja orang masuk Islam, dia nggak mau ya nggak apa-apa. Kan barang kita masih sama kita. Kita jualan nama jualan. Iya. Terus sekarang ada berita yang lagi rame juga, ada korupsi zakat. Hukumnya gimana? Zakat dikorupsi ya, na'udzubillah ya. Quran dikorupsi, uang masjid dikorupsi. Ya hukumnya dalam Islam itu potong tangan, nggak ada juga. Kalau udah triliunan bukan potong tangan, potong leher. Oh, Sebetulnya negara kita nih ya, kalau Triliun. hidup kan ya, Bang Fazul ya. Dalam Islam tuh ada namanya efek jerah. Ya, kenapa dalam Islam tuh orang mencuri, orang maling suruh potong tangannya, supaya ada pelajaran bagi yang lain. ya. Kisos ya, hukum Ya, ada kisos. Ya. Jadi jangan sampai negara kita bangkrut gara-gara ngasih makan koruptor 15 tahun dalam penjara. Bayang tuh tiap hari kasih makan 3 kali sehari, kasih pakaian, kasih listrik, kasih air, gratis loh. Kalau udah 10.000 orang koruptor, negara menafkahi 10.000 maling 15 tahun, 10 tahun, 5 tahun. Ya udah, ketahuan terbukti mencuri, fix dia bersalah, potong tangan, selesai. Biar dia di rumahnya dia. Oke. Dia cari makan sendiri. Ya, kalau itu kosong penjara enak kan. Hari ini negara kita tuh mengeluarkan budgeting untuk ngurus napi aja berapa triliun Ya. setiap tahun. Nah, cuman kalau misalnya ada orang dia
korupsi besar-besaran. Tapi dia pakai uang itu juga untuk bersedekah. Itu gimana? Iya, nggak ada Robin Hood dalam Islam. Robin Hood. Nggak ada, Tidak nggak ada ada. Robin Hood dalam Tidak Islam. ada. Orang mencuri untuk berbuat baik itu nggak ada. Itu jangan sampai dalil untuk membenarkan. Kayak Oh, mencuci itu ya, mencuci nggak, dosa. jangan, nggak ada. Perkara yang halal tuh nggak bisa kita mencuci muka kita dengan sendal tuh nggak bisa. Oh, oke. Berarti dia pada saat dia misalnya melakukan alasan itu nggak akan meringankan hukumannya dia ya di dalam Islam ya, dosanya dia. Pokoknya sekarang siapapun yang terlibat dalam mencuri, korupsi dan sebagainya, sebelum nanti di akhirat diurus, mendingan di dunia minta ampun, minta maaf ke rakyat Indonesia, aku minta maaf nih. Ya, tapi itu pun berat. Siapa yang mau memaafkan? Triliunan uang kita dimakan. Oh iya. Ya, kita beli Pertamax bertahun-tahun mobilnya, tahu tuh Pertalite isinya gimana? Oh iya. Gimana coba itu? Ini nggak main loh. Kalau orang nggak ridho gimana? Dia nggak ikhlas, nggak terima Betul, gimana? betul. Itu jadi masalah. Jadi saya minta kepada siapapun yang hari ini terjebak dalam kasus korupsi ya, baik yang sudah di dalam LP ataupun masih di ini, taubat sama Allah. Aku minta ampun. Minta ampun. Pasti Allah ampuni, minta ampun. Tapi sama manusia minta maaf ya. Minta maaf kalau ada uangnya dikembalikan. Itu caranya itu. Gitu. Kalau kita beli film bajakan dosa gak nontonnya? Kasihan yang bikin film nih. Pablo produksi film nggak? Ada rencana dalam waktu dekat. Iya, Haji, mudah-mudahan lah. Jadi gak boleh ya? Nggak apa-apa itu kan mesti halal kan ya. Kita orang capek ngasihin uang puluhan miliar bikin film. Tahu kita beli di bikin jalan bajakan. Ya. Kan sekarang sudah ada YouTube, sudah ada Netflix kan, bayarlah nonton. Modal lah dikit ya. Modal lah dikit. Lagian kualitas bajakan kan nggak sebagus ori kan. Iya benar. Itu. Tapi nggak dosa lah ya. Ya kalau sekarang nontonnya ya mungkin kita nggak dalam bicara berfatwa dosa atau tidak ya. Karena bajakan itu kadang-kadang jadi strategi marketing orang bikin lagu, bikin film. Biar lagunya booming, masternya dikasih pembajak. Kan dulu kan standar band itu booming kalau lagunya sudah ada dibajakan. Sudah bajakan, iya. Biar kesannya banyak kesannya orang ini tahu, ya. banyak orang suka gitu. Nah, jadi kalau itu dari jadikan industri dan itu sudah disepakati, kalau itu memang bajakan, kecuali bajakan dia bilang ori. Itu nipu ya. Tipu. Kan banyak tuh yang orang jual KW-KW branded itu kan, selama dia katakan ini barangnya bukan ori, dia tidak masalah. Ya. Tapi barang palsu dibilang ori, ya itu jadi masalah. Oh, jadi dosa. Jadi bohong. Ini bajakan dibilang ini ori loh. Nah, ini karena Dapat untungnya gede itu. Masya Allah. Luar biasa ya. Iya. Kita nggak terasa udah 1 jam lebih kita Boleh ngobrol. kita apa sih ini yang kultum lah ya untuk iya, produktif baik. supaya bentar lagi kita mau bukber kan. Bukber, Masya Allah. Ini selama ini kita cuma pantau-pantauan di sosmed ya. Sekarang Allah jumpakan. Mudah-mudahan ini awal pertemuan ini jadi silaturahmi, jadi saudara ya. Amin. Dan saya berharap setelah pertemuan ini adalah perbaikan dalam diri kita semua, khususnya Bang Pablo dan Teh Rey, menjadi suami istri yang lebih soleh dan soleha ya. Rumah tangganya lebih sakinah, mawaddah warahmah ya. Dan untuk bisa mendatangkan kebahagiaan itu di rumah tangga ataupun di mana saja, syaratnya satu aja. Yakin bahwa Allah itu Maha melihat, Maha mendengar, Maha mengetahui. Sempurnakan iman di dalam hati sehingga meskipun istri tak lihat, suami tak lihat, kita ada keyakinan Allah lihat. Nah, maka dengan keyakinan akan sifat Allah itu muncul sifat takwa. Dan kita yakin Allah Maha menciptakan, memelihara dan memberikan rezeki. Sehingga muncul sifat tawakal. Yang ngasih rezeki bukan suami ya, yang ngasih Allah. Yang ngasih rezeki bukan restoran tapi Allah. Terus kita yakini. Nah, jangan ada kesyirikan di dalam hati. Karena kalau ada kesyirikan bahaya. Syirik itu apa Bang Pablo? Syirik itu ketika orang mengakui, merasa ada yang memberi manfaat selain Allah. Ada yang bisa memberi rezeki selain Allah. Ada yang bisa memberi mudarat selain Allah. Itu syirik. Maka orang beriman dia yakin sempurna akan kalimat la ilaha illallah. Tidak ada yang bisa memberi manfaat dan mudarat selain Allah. Tidak ada yang bisa memiskinkan kita selain Allah. Tidak ada yang bisa membuat kita kaya selain Allah. Tidak ada yang bisa menghidupkan kita selain Allah. Dan tidak ada yang bisa mematikan selain Allah. Sehingga dalam diri orang mukmin itu tidak ada rasa takut kepada siapapun kecuali kepada Allah saja. Bilang, saya nggak takut sama siapapun kecuali kepada Allah. Saya tidak akan meminta-minta kepada siapapun kecuali kepada Allah. Dan saya tidak akan berharap kepada siapapun kecuali kepada Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, karena kita ini umat Rasulullah SAW, cobalah dipelajari lagi kehidupan Nabi, sirahnya Nabi.
bagaimana cara Nabi makan, cara Nabi tidur, bagaimana cara Nabi berhubungan dengan istrinya, bagaimana cara Nabi berjalan, berniaga, dan itu sunnah namanya. Dan sunnah ini amalkan semampunya bukan semaunya. Yang paling sederhana, mulai semua kebaikan dari sebelah kanan. Makan minum tangan kanan. Ya. Ya, itu sunnah. Banyak lagi nanti kita pelajari nanti. Mudah-mudahan nanti Bang Pablo ada waktu luang ya ikut pesantren kilat sama saya 3 hari 3 malam. Kita ajarkan basic-basic Islam semuanya. Kemudian yang ketiga, senakal apapun kita, jangan pernah tinggalkan sholat. Tapi sebaik apapun kita, jangan pula tak sholat. Nah itu yang perlu diingat. Enggak ya. Senakal apapun kita, jangan pernah tinggalkan sholat. Tapi sebaik apapun kita, jangan pula tak sholat. Karena sholat itu seperti kepala pada badan. Kalau nggak ada kepala gimana? Hantu kita kan. Nah, jadi kalau ada masalah, carilah pertolongan dengan sabar dan salat. Wasta'inu bisabri wa sholat. Dan untuk bisa sholatnya baik, perlu ilmu. Maka mulai ke depan mudah-mudahan di channel YouTube ini akan banyak mengundang ustadz-ustadz, guru-guru kita. Amin. Amin, Amin. insya Ya, Allah. akan banyak mengundang orang-orang yang membawa positive vibe ya. Saya sering nonton kontennya Ray sebetulnya. Dia Jadi malu. tapi saya masya Allah, kan dia nongol terus sekarang. Iya, Kan. iya, Nanti iya. tiba-tiba aja masuk. Mudah-mudahan nanti yang diundang wanita-wanita hijrah. Ya. Gimana semangat hijrahnya. Dan itu orang semangat dia nonton juga, masya Allah. Kemudian zikir banyak-banyak. Daripada bengong duduk-duduk sendirian, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Satu subhanallah, satu pohon di surga. Satu subhanallah, satu pohon di surga. Kemudian akhlak kita dibaikin. Akhlak kita dibaikin. Jangan sampai ada perasaan sombong dalam hati sedikit pun juga. Karena orang sombong itu diharamkan mencium bau surga. Ya, orang kaya sombong aja Allah benci, apalagi miskin sombongnya. Yang cantik-cantik gak boleh sombong, yang ganteng-ganteng gak boleh sombong, apalagi pas-pasan. Nah, maka supaya kita jangan sombong, ucapkan setiap hari. Coba ikuti ya, sebaik-baik saya, Sebaik-baik saya, lebih baik orang lain. lebih baik orang lain. Seburuk-buruk orang lain, Seburuk-buruk orang lain, lebih buruk saya. lebih buruk saya. Nah, itu yang akan mendatangkan sifat tawadhu. Kita anggap diri kita orang paling hina di dunia. Ya, kemudian ikhlas. Orang ikhlas dipuji tak senang hati, dibuli tak sakit hati. Orang ikhlas tuh dipuji tak terbang, dicaci tak tumbang. Orang ikhlas tuh nggak ngomong, ya. Dia tangan kanan memberi, tangan kiri nggak tahu. Nah, ini penting ya. Ikhlas itu akan datang dengan seringnya beramal. Sampai-sampai kita lupa kita pernah beramal. Bang Pablo ingat saya nggak? Siapa? Itu yang Bang Pablo bantu dulu. Udah ribuan orang dibantu. Lupa. Nah, itu ikhlas. Dan yang terakhir, banyak-banyaklah ingat mati. Karena kematian adalah sebuah kepastian. Dan tidak ada yang bisa lari darinya. Dan kita nggak tahu kapan itu datang. Ya, lahir memang lebih duluan ibu dari anak. Tapi urusan kematian kadang-kala lebih duluan cucu daripada kakek. Maka buatlah persiapan. Ajal tak menunggu kita bertaubat, kitalah yang harus bertaubat menunggu ajal itu datang. Bagaimana hidupmu, begitulah matimu. Bagaimana matimu, begitulah nanti kamu dibangkitkan di akhirat nanti. Itu dari saya. Sekurus-kurusnya ikan pasti ada dagingnya, segemuk-gemuknya ikan pasti ada tulangnya. Ambil dagingnya, buang tulangnya, ambil yang baik, buang yang buruk. Ambil yang jernih, buang yang keruh. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbuka guys. Terima kasih.